hadirin silakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk lebih berkahnya acara ini, marilah kita berdoa kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dalam hal ini, doa akan dipandu oleh Bapak Afnan Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, izinkan kami berdoa menurut percayaan agama Islam dan mohon kepada saudara-saudari kami yang dua agama Islam mohon untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau pemilik arsy yang agung, pencipta alam semesta. Kepadamu kami bersyukur dan bertawakal, dan kepadamu kami mohon pertolongan. Pada hari ini kami hadir dalam acara musyawarah kami RPDMT Kabupaten Karangawa tahun 2025. Berkahilah dan ridhoilah kami, ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman. Pada hari ini kami bermusyawarah menetapkan alat kebijakan pembangunan sebagai salah satu upaya kami dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Karangawa. Berilah kami kearifan dan kebijaksanaan dalam merumuskan perencanaan pembangunan di segala aspek kehidupan, agar kabupaten kami menjadi kabupaten yang maju tanpa ada jomblo kepada. Ya Allah, yang aziz dan hebat, Engkau yang berkuasa atas segala sesuatu. Kami melaksanakan musyawarah RPDMT ini agar dapat sepakatan dalam membangun kabupaten Karangawa, sehingga prioritas pembangunan dan berbagai kegiatan yang dirancang tepat sasaran serta memenuhi harapan sesuatu untuk ditingkatkan. Ya Allah, fokuskan persatuan dan kesejahteraan, hindarkan kami dari segala pertikaian dan perselisihan. Berikan kepada kami kesabaran, kekuatan dan keuletan serta semangat yang pantang menyerah. Agar semua rencana yang kami susun dapat terrealisasi dengan baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan panitia musyawarah
Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Padang yang dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Robi Permana Nasution dari fraksi Gerindra. Yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Padang. Yang terhormat Bapak PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Padang. Yang terhormat Ketua MUI Kabupaten Padang. Yang terhormat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Pendidikan dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara yang mewakili Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia LLW Injung. Yang terhormat tenaga ahli penyusun RPJMD Kabupaten Padang, Bapak Dr. Peggy SEMC. Yang terhormat para tenaga ahli, para asisten, para staf ahli bupati serta pimpinan OPD. Yang terhormat para pimpinan kepala instansi vertikal BUMN, UPTD Provinsi Kabupaten Padang. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Bergerak Perkara dan Ketua dan Wanita Persatuan Kabupaten Padang. Yang terhormat para camat dan organisasi masyarakat serta seluruh hadirin yang berbahagia. Yang terhormat pimpinan perguruan tinggi, tokoh agama, LSM, asosiasi, organisasi provinsi. Yang terhormat para insan pers, media cetak dan media elektronik, dan peserta musrembang serta undangan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat dan karunia, yaitu kesehatan, kekuatan kepada kita sehingga dapat hadir pada acara musrembang rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kabupaten Padang tahun 2005-2029 di ruangan yang berbahagia ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Selanjutnya, ucapan sholawat dan salam mari kita panjatkan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sangat kita harapkan syafaatnya terlebih-lebih di hari mulia. Yang terhormat Bapak Bupati dan seluruh hadirin yang kami hormati, sebelum kita memulai acara ini, izinkan saya menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Dasar hukum pelaksanaan. Dalam proses penyusunan RPJMD dan pelaksanaan musrembang ini, kami berkomitmen dan berpedoman peraturan dan ketentuan yang berlaku, yaitu pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kedua, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rencana peraturan daerah, tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Ketiga, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan RPJMD dan Restra Perangkat Daerah tahun 2005-2029. 2. Latar belakang dan tujuan. Musrembang RPJMD dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJMD dalam rangka penajaman, penyelarasan, klasifikasi kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD. 3. Tahapan penyusunan. Saat ini kita memasuki tahapan penyusunan musrembang RPJMD Kabupaten Padang periode 2025-2029 sebagai laporan
yang lebih tajam lagi dari berbagai pihak, terutama kepada Bapak narasumber kami yang sengaja kami undang pada acara ini demi kesempurnaan dokumen RPJMD Kabupaten Padang Lawas tahun 2025-2029. Melalui forum musrembang ini, RPJMD Kabupaten Padang Lawas tahun 2025-2029. 4. Waktu, tempat, peserta. Musrembang RPJMD Kabupaten Padang Lawas tahun 2025-2029 ini dilaksanakan pada hari Senin 14 Juli 2025 bertempat di Aula Hotel Al-Marwah Subuhan, diikuti lebih kurang 100 orang peserta yang dihadiri dari unsur akademisi, organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Padang Lawas dan para pemangku kepentingan. 5. Narasumber pada musrembang RPJMD ini adalah: pertama, Bapak Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Provinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Ibu Ika Hardina Lubis SMA MSc melalui link Zoom. 2. Tenaga ahli penyusunan RPJMD Kabupaten Padang Lawas, Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, Bapak Dr. Paidi SE MSI. Nah, agenda dan hasil musrembang. Agenda utama dalam pemaparan dari narasumber dan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya, hasil musrembang RPJMD ini akan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri musrembang ini. Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan, dan selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Pak Bupati Padang Lawas untuk memberikan sambutan dan arahan serta sekaligus membuka acara ini secara resmi. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Padang Lawas disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya pimpinan DPRD perkenalkan, saya selaku Komisi C mewakili undangan DPRD Kabupaten Padang Lawas. Sebelumnya izin saya ingin memberikan satu pantun untuk Pak Bupati supaya kita semua agak fresh dulu. Pergi ke pasar membeli pala, jangan lupa tinggal di kota. Tentang dan sembarang nama pemimpin muda penuh cinta. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan sehingga atas rahmat dan karunia kita dapat berkumpul dalam acara musrembang tahun ataupun RPJMD Kabupaten Padang Lawas periode 2005-2009.
Ini pidato yang diberikan kepada saya hanya hormatnya kepada Pak Gubernur dan Pak Bupati. Ini dari apa yang saya perhatikan kita bersama Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuawas. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Gubernur Sumatera Utara yang mewakili. Tentunya yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Banyuawas, Bapak Wakil Bupati dan seluruh jajaran pimpinan OPD. Tentunya yang saya hormati Bapak Sekda Kabupaten Banyuawas, tokoh agama, MUI, Kemenak, dan seluruh masyarakat Kabupaten Banyuawas yang berhadir di aula dan di desa ini. Tentunya yang saya hormati para instansi, para mahasiswa, dan tentunya para bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak Bupati dan seluruh para undangan, jika saya menyampaikan keputusan ini, keputusan ini merupakan forum yang sangat penting dan strategis bagi kita semua, karena menjadi wadah untuk menentukan arah pembangunan daerah kita ke depan. RPJMD yang akan kita susun ini akan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan selama 5 tahun mendatang. Sebagai wakil rakyat, kami dari DPRD Kabupaten Banyuawas sangat mengapresiasi perselenggaraan pada pagi ini. Kami berharap forum ini dapat menghasilkan rumusan RPJMD yang berkualitas, realitas, dan mampu menjawab berbagai tantangan serta permasalahan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Banyuawas. Dalam penyusunan RPJMD ini, kami dari DPRD telah berupaya menyerap aspirasi masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti lesson, rapat dengan pendapat, dan kunjungan kerja. Berbagai masukan dan pokok pemikiran yang telah kami perbagai kepada pemerintah daerah untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RPJMD. Beberapa hal yang menjadi perhatian kami dalam penyusunan RPJMD ini termasuk poin pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Kedua, penguatan ekonomi daerah, pengembangan potensi ekonomi lokal seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan kelestarian perlu terus didorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, peningkatan infrastruktur, pembangunan infrastruktur yang berkualitas seperti jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya akan sangat mengurangi dan mobilitas masyarakat. Keempat, peningkatan kualitas pelayanan publik. Birokrasi yang bersih, transparan, dan berfungsi menjadi hal yang sangat penting dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kami berharap melalui program ini seluruh pemangku kepentingan dapat bersama berdiskusi secara konstruktif dan menyepakati arah pembangunan daerah yang akan kita capai bersama. Mungkin barangkali itu yang bisa saya sampaikan.
Prof. yang saya hormati para tenaga ahli yang ganteng-ganteng, beli tetai pasar pinangan, satu ikan dibagi dua. Dewan dan Pemda harus kerja bersama agar pembangunan terasa nyata. Saya sudahi, mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf pada undangan hari ini semua. Saya tutup. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Kurang semangat saja. Kenapa ya? Dia mau buat kurang semangat kayaknya. Atau sebelum depan dulu, mungkin harus depan. Tapi biasa depan itu tangan lain. Baik, kita coba untuk depan ya. Kalau saya tidak lupa, kan jadi lupa saya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama sekali, izinkan saya menyampaikan salam dari Bapak Gubernur. Pada hari ini, beliau menugaskan saya dalam rangka membaca pidato Gubernur di acara Musrembang PJJ Kabupaten Padang Lawas pada Senin 14 Juli 2025. Yang saya hormati Pak Bupati Padang Lawas yang telah hadir bersama kita, Saudara Ketua dan Pimpinan DPRD Kabupaten Padang Lawas, serta para anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas yang telah hadir, para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Padang Lawas, Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas, para staf ahli, asisten, para kepala bagian, dan para camat se-Kabupaten Padang Lawas. Yang terhormat pimpinan organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, lembaga profesi, pimpinan media cetak dan insan pers, serta para hadirin peserta Musrembang yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat
yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi dari 5,03% menjadi 7,6%. 2. PDB per kapita dari sebesar 73,57 juta menjadi 115,3 juta. 3. Kontribusi PDB provinsi sebesar 5,1% menjadi 5,30%. Penurunan tingkat penghasilan terbuka dari 5,6% menjadi 5,2 hingga 4,7%. Penurunan kemiskinan dari 7,19% menjadi 3,82 hingga 2,82%. 6. Peningkatan indeks modal manusia dari 0,53 poin menjadi 0,57 poin. Penurunan indeks kualitas lingkungan hidup dari 73,96 poin menjadi 77,87 poin. Terakhir, 9. Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca dari 1% menjadi 16,88%. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga telah menurunkan target tersebut di 33 kabupaten kota sesuai agregasi capaian target sasaran utama pembangunan Sumatera Utara. Untuk itu, kami meminta kepada pemerintah Kabupaten Patlawas agar mempedomaninya dan membuatnya dalam dokumen rancangan RPJMD tahun 2025 hingga 2029. Para hadirin yang saya hormati, dalam rangka mendukung arah pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025, pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan strategi pengembangan wilayah yang berfokus pada 5 kawasan prioritas, yaitu 1. Kawasan pertumbuhan, 2. Komoditas unggulan, 3. Kawasan swasembada pangan, air dan energi, 4. Kawasan afirmasi, serta 5. Kawasan konservasi atau rawan bencana. Penetapan kawasan ini tidak hanya didasarkan pada potensi dan karakteristik masing-masing wilayah, tetapi juga mempertimbangkan tantangan nyata yang dihadapi serta pertumbuhan pembangunan yang berkeadilan bagi daerah-daerah lainnya di luar kawasan prioritas. Melalui strategi ini, Sumatera Utara diarahkan untuk tumbuh secara seimbang dan inklusif. Yang selanjutnya, kami mengharapkan pemerintah Kabupaten Patlawas dapat menurunkan dalam berbagai bentuk kebijakan pembangunan yang terkandung dalam program prioritas yang selaras dengan capaian visi Kabupaten Patlawas dengan visi bersama mewujudkan Patlawas maju, dan visi yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, 2. Pembangunan sarana prasarana yang berkualitas, 3. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dengan mendorong terwujudnya masyarakat yang religius, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berwibawa, 5. Pembangunan sentra ekonomi rakyat melalui pengembangan UMKM, 6. Mengoptimalkan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan dan ramah lingkungan, 7. Percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan serta merata dan berkeadilan, 8. Peningkatan produktivitas pertanian, perikanan dan peternakan, 9. Menciptakan lapangan kerja dan pemerataan, 10. Pengembangan destinasi wisata dengan memperhatikan nilai budaya dan kearifan lokal. Para hadirin yang saya hormati, pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap melalui pelaksanaan Musrembang RPJMD Kabupaten Patlawas ini melahirkan arah pembangunan Kabupaten Lawas 5 tahun ke depan yang benar-benar disusun secara partisipatif
dunia usaha, akademisi, tokoh masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan dapat berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan, saran, dan pandangan yang konstruktif dalam mewujudkan pembangunan dan harapan serta cita-cita kita bersama di wilayah Kabupaten Padang, khususnya dan di Sumatera Utara pada umumnya. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidup dan segala upaya yang kita lakukan dalam membangun daerah yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Satrio, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobi Afif Nasution Tata. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya bimbingan dan arahan sekaligus membuka acara musyawarah RPJMD Kabupaten Padang Lawas tahun 2025-2029. Kami undang dengan hormat Bupati Padang Lawas Bapak Putra Mahkota Alam Hasibuan SE. Maka ada yang ini apa itu? Kalau kita berapa lagi ya, nggak salah saya katakan di awal tentang saja ya. Pak Mamat jualan marjan, marjan dibeli dengan uang pas. Selamat datang kepada Pak Ardan Hasibuan yang pernah memimpin Palas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sumatera Utara yang diwakili oleh Kepala Badan Pendapatan Provinsi Sumatera Utara Bapak Insinyur Ardanul MR. Yang sama-sama kita hormati Saudara Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas atau yang mewakili dan anggota DPR yang sama-sama kita hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Padang Lawas, Saudara PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas, Kepala Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Ibu Ika Rina Lubis SE MAFSE, Saudara tenaga ahli penyusun RPJMD Bapak Dr. Taini SE MSI, para tenaga ahli, para asisten, para staf ahli bupati
yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga di pagi hari ini kita bisa berkumpul menghadiri acara musrembang RPJMD tahun 2020 serta selawat beriring salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengawali khutbah ini atas nama pemerintah Kabupaten Padang Lawas kami sampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada para ibu dan hadirin sekalian yang telah berkenan meluangkan waktu untuk bersama-sama mencurahkan ide, gagasan, saran, serta berbagai masukan yang konstruktif lainnya guna penyempurnaan rancangan RPJMD Kabupaten Padang Lawas tahun 2005-2029 atau seperti yang tadi kita dengar sampaian atau pemaparan yang dibacakan oleh Pak Abdan pesannya di provinsi. Tentu kita juga harus menyesuaikan program dari provinsi, menyesuaikan program dari pemerintah pusat. Nah ini semua nanti akan kita kolaborasi di dalam RPJMD kita dan tentunya kita sesuaikan juga dengan kebutuhan kita yang ada di Padang Lawas. Apalagi sama-sama kita ketahui di Padang Lawas yang paling utama sekali untuk pembangunan kita adalah di infrastruktur, jembatan, jalan, fasilitas pelayanan, dan masih ada beberapa kantor OPD yang belum terbangun. Dan juga masih banyak kantor-kantor OPD yang kemarin sudah akan rubuh. Kita melihat kemarin di saat peninjauan ke kantor-kantor dinas, banyak kantor dinas itu yang tidak terawat dengan baik. Dan ini sekali lagi saya ingin pada kita semua, kantor kita, kantor bupati, kantor OPD adalah merupakan cerminan dari pemerintahan Kabupaten Padang Lawas. Kalau saya bilang ini adalah muka kita. Bagaimana program kita berarti ada seperti itulah perlakuan di masyarakat dan daerah kita Kabupaten Padang Lawas. Namun itu kepada hadirin sekalian, pemangku kepentingan dari berbagai sektor atau berbagai pihak, mari sama-sama di sini kita jelaskan bersama apa saja saran dan idenya di dalam RPJMD. Yang jelas kita juga harus menyesuaikan ke pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kepentingan kita juga di Kabupaten Padang Lawas. Nah, untuk itu kita juga mempunyai visi-misi selama 5 tahun. Karena ini adalah RPJMD, rencana menengah berarti 5 tahun. Jadi tadi selain daripada infrastruktur, kita juga perlu memperhatikan di bidang ketahanan pangan. Apalagi kita di Padang Lawas ini masih banyak sawah-sawah kita yang saat ini kurang efektif. Program nasional sudah mengharuskan minimal panen padi itu 2 kali dalam bertahun. Kita di Padang Lawas berdasarkan hasil penelitian dari Dinas Pertanian 3 kali dalam 2 tahun. Kita belum bisa mengejar 2 kali dalam 1 tahun. Kalau ini bisa kita kejar, kita bisa swasembada beras. Itu bisa. Dan tentunya nanti yang pastinya ini termasuk juga mengurangi tingkat pengangguran, menambah penghasilan, meningkatkan taraf kehidupan masyarakat kita. Nah untuk itu tentu
Bendungan-bendungan kita banyak masih peninggalan taman di selatan. Dan kemarin kami juga sudah ada berdiskusi di kementerian akan ini, tetapi memang karena luasannya masih banyakkan ini merupakan tanggung jawab provinsi. Jadi saya rasa ini tepat orangnya yang dapat pada hari ini mengatur. Ya, jadi kita bisa mencurahkan pikiran kita, permohonan kita. Ini apa ini? Gampang itu aja. Nanti kalau kira-kira nggak dapat, kita cari. Saya bisa cari video ya. Dan gampang diumum. Dan sekalian juga berkata tulis ini bagi saya sih bukan sekedar hanya apa namanya rekan kerja, tetapi sebelumnya juga termasuk mentor saya di akhir-akhir masa jabatan beliau di saat saya akan dilantik menjadi bupati. Banyak ide-ide juga saran masukan dari Pak Anton kepada saya, dan alhamdulillah itu semua positif. Nah, makanya Pak, sekali lagi khusus pada Lawas mohon agar diperhatikan juga baik dia di infrastruktur dan juga di pertanian, karena ini yang sangat kami butuhkan Pak. Dan tentu Pak Anton sendiri sudah mengetahui, karena saya ingat kita 6 bulan memimpin Kabupaten Banyumas. Baik Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati, mari sama-sama kita curahkan isi pikiran dan ide-ide untuk pembangunan Kabupaten Banyumas jangka menengah. Karena ide-ide ini bukan sekedar dokumen formal, tapi menjadi kompas pembangunan 5 tahun ke depan. Dan saya juga berharap apa yang tertuang nantinya di RPJMD itulah yang akan kita lakukan. Nah, jangan ibaratnya kita terlalu jauh dari rencana di realisasi. Ini nanti akan kami perhatikan, tentu nanti penyusunannya juga akan kami lihat mana yang menjadi prioritas kita. Baik Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati, saya akan sekian dan saya sampaikan di pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Aldo beserta rombongan dan Bapak Ibu sekalian. Pesan saya satu, teruskannya teruslah bermanfaat. Semoga pada tahun makin maju karena ada di Bogor Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Pengadilan Agama selanjutnya dengan Pengadilan Negeri Kabupaten Banyumas Bapeda Provinsi Sumatera Utara dari Kepolisian Resor Banyumas, Kejaksaan Negeri Banyumas, Ketua DPRD Kabupaten Banyumas atau yang mewakili, dan juga Bupati Banyumas.
Selanjutnya sesi. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Bupati yang telah meninggalkan ruangan, para kepala OPD lingkungan pemerintah Kabupaten Padang Lawas, para camat, ketua Dharma Wanita dan PKK di Kabupaten Padang Lawas, Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para akademisi yang hadir. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami sebagai tenaga pendamping akan mencoba mempresentasikan dokumen RPJMD Kabupaten Padang Lawas tahun 2025-2029, di mana ini masih merupakan draft, sehingga melalui musyawarah ini diharapkan Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini bisa memberikan kontribusi, ya, bisa memberikan masukan agar dokumen ini bisa lebih baik lagi, dan ide pemikiran agar bagaimana Kabupaten Padang Lawas ini bisa lebih maju 25 tahun ke depan, ya. Karena kalau kita lihat, saya sudah kirim ke kabupaten kota ketika pertama sekali saya masuk ke Cibulan ini maaf Ibu Dharma Wanita, saya terkejut karena daerah lain, daerah pemekaran termasuk Labuan Batu Utara, Labuan Batu Selatan, Padang Lawas Utara, itu perkembangannya luar biasa, ya, terkait dengan fasilitas perkantoran. Itu Labuan Batu Selatan sudah cukup bagus, ya, sudah ada kawasan perkantorannya. Ya, begitu saya masuk di Cibulan, saya masih bingung. Wah, ini kantor aja tuh masih seperti ini, ya. Jadi ini perlu kerja keras dan cerdas untuk bisa mengejar ketertinggalan. Saya yakin kalau dari gaya Pak Bupati yang masih juga ada energi, ini bisa mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain. Itu harapan saya. Oleh karena itu, kehadiran kami, saya mewakili usul, tentu kontribusi kami bisa membuat Kabupaten Padang Lawas ini ke depan lebih maju. Itu harapan kami. Baik, untuk mempresentasikan, saya ingin akan berdiri karena kami, Bapak Ibu, sebagai dosen lebih baik memang berdiri, karena selainnya hanya ada di TV. Padahal kalau daerah lain itu sudah bentuknya videotron, ya. TV-nya juga harusnya kanan kiri. Ya, kita di kampus ada videotron, terus di belakang itu siapkan televisi yang cukup besar sehingga yang di belakang juga lihat. Kalau ini ditampilkan yang di belakang bisa baca atau tidak, ya. Jadi saya berharap kepada OPD ini tawaran, ya, ini tawaran supaya Padang Lawas ini tidak tertinggal. Saya terkejut sekali baru pertama 3 bulan yang lalu kemarin, waduh, ini pada daerah juga luar biasa. Tapi ini kok masih seperti ini, gitu, ya. Lanjut. Ya, saya pikir ini visi yang bersama wujudkan Padang Lawas maju. Ya, maju itu mandiri, amanah, jaya, dan unggul. Pertanyaannya, apa yang unggul daerah ini? Ini yang perlu kita jawab. Apa yang menjadi unggulan di Kabupaten Padang Lawas? Atau apa yang menjadi ikon di Kabupaten Padang Lawas? Hari nggak ada. Ikonnya apa? Ya, oleh karena itu
pendidikan, atau apa lagi. Ini yang harus ditentukan di daerah sini juga. Oke, jadi ini visi. Saya pikir cukup keren visinya, maju. Ya, walaupun sebuah singkatan. Lanjut. Ya, inilah ada 9 atau 10 misi. Ya, misi pertama, semua misi ini sudah kita bahas. Jadi para OPD tidak ada alasan lagi kalau menurunkan misi ke dalam Renstra OPD sudah ada cantolannya, sudah ada kaitannya. Jadi tidak boleh lagi, oh kami nggak punya cantolan di RPJMD sehingga kami sulit untuk membuat kegiatan ataupun rencana kerja di OPD. Ya, karena Renstra ini RPJMD ini akan diturunkan dalam bentuk Renstra. Jadi minggu lalu kita sudah sepakat semua OPD itu punya cantolannya di setiap misi. Oke, ini saya pikir misinya sudah ya, peningkatan kualitas mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Lanjut. Inilah gambarannya. Ya, dari indeks pembangunan manusia ternyata Padang Lawas itu masih jauh di bawah Sumatera Utara dan nasional. Kita bandingkan dengan daerah-daerah lain, ada Padang Lawas Utara, ada Labuan Batu Selatan, ini daerah Pemekaran, ada Mandailing Natal, dan Tapanuli Selatan sebagai induknya dulunya. Ternyata IPM, indeks pembangunan manusianya di tahun 2024 yang warna biru itu masih di bawah. Ya, dari daerah Pemekaran lainnya, baik pada Lawas Utara, Labuan Batu Selatan, Mandailing Natal, apalagi dengan Tapanuli Selatan sebagai induknya. Oke, lanjut. Kalau diberikan dari IPM, maka muncul rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Padang Lawas itu masih lebih baik dari nasional, tetapi masih kalah dari provinsi. Ya, rata-rata lama sekolah dibandingkan dengan daerah lain, Padang Lawas itu masih lebih baik dari Labuan Batu Selatan dan Mandailing Natal. Ya, masih lebih baik. Dari